Hmm. Oke, bisa kelihatan ya untuk slide-nya? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik, untuk yang di modul hari ini ya, apa selain nanti kita akan belajar nih untuk yang di sisi, bentar saya tunjukkan dulu yang di modul semuanya. Yang di sini sistem kabel. Oke ya, nanti kita udah ada 2 modul yang kemarin, yaitu yang di smart home-nya, sama yang di sensor sama aktuatornya dia. Jadi secara konsepnya untuk yang di paket tracer ini kita bisa membuat suatu simulasi perangkat IoT ini dan dia menggunakan beberapa modul komunikasi di dalamnya dia. Kemudian yang berikutnya kita akan coba, kalau sebelumnya kita masih pakai WiFi, berikutnya kita akan pakai yang modul komunikasi yang lainnya ya. Jadi yang di situ ada RFID, ada Bluetooth, sepertinya di sini kita akan coba yang namanya single board computer atau SBC ini ya. Oke, untuk yang di SBC nanti ini asumsinya dia itu hanya semacam kayak ini ya, Raspberry Pi itu ya. Jadi nanti ada Raspberry Pi yang akan dicoba dikoneksikan ke suatu media jaringan. Jadi yang di Raspberry Pi-nya nanti otomatis kita akan butuh programan berbasis ke Python. Sehingga untuk yang di dasar Python-nya mungkin nanti saya akan berikan satu modul yang di sini. Untuk yang di Python-nya, setelah itu nanti ya di minggu depan kita akan nyoba secara langsung gimana sih dari Python ini bisa kita gunakan untuk melakukan setting di paket tracernya nih ya, yaitu yang di setting di RFID-nya, di Bluetooth-nya, juga nantinya secara langsung di SBC-nya atau di single board komputernya ini ya. Oke, untuk yang di sisi modul Python-nya, mungkin nanti ada beberapa yang sebagai referensinya ya. Sebagai referensinya ini sudah saya masukkan di paling bawah, ya bisa menggunakan namanya W3 School Python ini ya. Nah, ini enaknya kalau misalnya kalian belajar di sini, ini mulai dari apa istilahnya, dari awal sama nanti sini gimana sih dia sintaknya. Ini yang paling gampang dibuat di Python kan dia tidak perlu seperti yang di bahasa C. Kalau di bahasa C kita harus inisialisasi variabel, kita harus ada tahu perbedaannya dia apa, kemudian format dan sebagainya itu sudah rigid yang ada di bahasa C-nya. Gitu. Kalau kita di Python nanti ya, misalnya kayak gini ya, yang di load dan sebagainya, ini cukup satu baris perintah untuk mencetak di bahasa Python-nya. Ini ya, jadi coba kita ini ya, di apa istilahnya, di online GDB misalnya. Ya, ini kalau misalnya kita yang dari bahasa C, ini untuk mencetak hello kayak gini, maka kita harus menambahkan namanya include standard IO-nya ini ya. Kemudian nanti ada program utamanya, ada integer main-nya, nanti ada buka kurung, tutup kurung, dan sebagainya. Jadi kalau kita salah dalam hal memberikan tanda buka kurung sama tutup kurungnya, maka nanti otomatis programnya juga akan menjadi salah ya. Yang di sini nanti ada semacam kayak printf-nya hello world gitu ya. Ini bisa kita jalankan pakai di bahasa C. Agak lama. Bentar,
Kok agak lama. Oh ya, untuk absensinya nanti sementara saya buka tadi kelihatannya PJJ ya. Nanti yang di LJ-nya saya buka berikutnya ya, karena tidak bisa buka secara barengan. Oke, ini di servernya kelihatannya agak trouble. Nah ini ya, ini yang di bahasa C-nya. Coba sekarang kita lihat yang di bahasa Python ya. Nah yang di Python nanti cukup satu baris perintah kayak gini ya. Print hello world, maka nanti di sini dia akan langsung bisa menampilkan hello world-nya dia. Jadi yang di bahasa C kita juga harus secara rigid untuk apa istilahnya mengingat informasinya. Ini dia itu sebagai sebuah karakter atau dia sebagai suatu string. Adanya tanda petik yang dari sini dia. Tapi yang di bahasa Python nanti di sini dia itu tanda petiknya 1, 2 dia nggak ada masalah dia. Jadi ini untuknya apa istilahnya kalau misalnya kita enaknya kalau kita pakai bahasa Python-nya dia. Oke. Kemudian nanti di yang lainnya, ini bisa kalian coba secara langsung yang di Python-nya. Misalnya nanti di sini ada semacam kayak try it yourself ini ya. Ini bisa langsung dicoba, ini dijalankan ini ya untuk seleksi kondisi. Nah, 5 is greater than 2 ini ya. Jadi cirinya yang di bahasa Python, ketika kalau di bahasa C kita nanti pakai namanya buka kurung, tutup kurung dan sebagainya. Kalau di bahasa Python dia pakai namanya indentation. Jadi ini harus ada semacam kayak ini ya di menjorok ke dalam. Jadi kalau dia sejajar kayak gini, maka nanti di sini dia akan menjadi bermasalah. Ya, ini akan menjadi error. Jadi dia itu harus menjorok, bisa 1 spasi atau 2 spasi dibuat menjorok ke sini ya. Kalau 1 spasi dia masih belum bisa, ya 2 spasi baru nanti dia mau dia. Ini ya, ini cirinya yang ada di bahasa Python. Kemudian nanti sini yang menandakan ini dia miliknya dari f-nya ini, dia itu pakai titik 2 ini ya. Kemudian nanti yang lainnya ini ya ada yang di apa istilahnya di sisi F yang lainnya ini dia misalkan dia untuk mendeteksi dia itu ada 2 dan sebagainya kayak gini. Nah, ini sama-sama ya. Jadi sebentar. Jadi dia itu nantinya kalau dia menjoroknya dia itu agak jauh juga nanti nggak ada masalah ya. Jadi nanti dia itu masih bisa dicetak oleh bahasa Python-nya ini ya. Kemudian untuk yang lainnya yang bisa digunakan di Python ini ada yang namanya variabel ya. Jadi di bahasa C untuk membuat sebuah variabel maka harus kita buat dan kita mengetahui tipe data dari masing-masing variabelnya dia. Jadi misalkan nantinya di sini dia tuh X, ada integer X dan sebagainya, atau dia char X, atau dia float X dan sebagainya, maka nanti di sini di Python tidak perlu melakukan namanya inisialisasi variabelnya. Maka kayak gini, maka di Python-nya dia akan langsung dikenali X95, berarti di sini X-nya berupa integer. Y-nya sama dengan hello world, maka di sini Y-nya berupa string gitu ya. Jadi ini yang nantinya perlu diketahui yang di Python-nya, di print kayak gini, nantinya tidak perlu ada namanya integer X, integer Y, dan sebagainya, seperti ada di bahasa C. Yang di bahasa Python-nya cukup kita langsung bisa gunakan variabelnya, maka nanti otomatis bisa langsung digunakan di dalam program kita gitu ya. Nah, itu ya. Ini kemudian nantinya kalau komennya ambil sama di bahasa C, jadi kalau di beda ya. Di bahasa C dia slash, kalau di Python dia itu pakai tanda pagar ini ya. Kemudian ini ya, nanti yang di Python-nya nanti yang di sisi variabelnya, nanti ya kayak sama yang tadi ya. Jadi nanti ada semacam kayak kalau kita ada variabelnya X atau X-nya Sally dan sebagainya, maka nanti secara otomatis dia akan langsung dikenali di sini. Ya, kita perhatikan yang di sini, ini dengan mudahnya si Python dia akan langsung mengenali. Jadi sebelumnya dia itu integer, ini langsung diganti dengan string. Nah, kalau di bahasa C kan dia nggak mau. Jadi kalau ada 2 variabel, beda tipe data, maka nanti di bahasa C dia sudah akan langsung error. Tapi yang di bahasa Python, ini nanti dia akan bisa langsung menggantikan X-nya 4, ini dia X-nya berupa string, maka data string-nya akan langsung bisa menggantikan
data dari integernya dia. Oke, kemudian nanti sini di sisi apa istilahnya, variabelnya ada macam-macam ya. Menggunakan nanti sini dia tidak perlu kalian pahami semuanya yang di variabelnya. Kemudian nanti sini ada yang namanya data tipenya. Ini juga sementara tidak perlu kalian pahami. Walaupun nanti sini ada namanya integer, float, kompleks dan sebagainya. Ini diabaikan dulu aja. Kemudian yang perlu dipahami yaitu ada perintah seleksi kondisi sama dia untuk yang di perulangan itu ya. Untuk yang di seleksi kondisi yang di Python-nya sama yang ada di bahasa C itu dia pakai namanya if else. Ini ya. Jadi dia sekali lagi dia itu pakai namanya if else. Untuk yang di sisi if-nya, jadi kalau dia sama, ini kayak di bahasa C juga, maka dia nanti akan pakai namanya sama dengan ini ya. Jadi jika A sama dengan B atau jika tidak sama dia jika A tidak sama dengan B, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan itu ya. Ini contohnya, ini misalkan dia itu yang di A-nya 33, B-nya 200, jika B lebih dari A-nya, maka yang dia akan mencetak kalimat ini gitu ya. Nah, ini kalau saya balik, ini koneksi internetnya agak lambat ini ya. Nah, dia kosong ya. Jadi dia langsung kosong. Jadi biar ini tahu buktinya, ini kita print lagi di data kosong saja. Nah ini ya, sehingga yang di perintah ini dia karena apa? Karena yang di B-nya ini lebih besar daripada si A-nya dia. Oke, yang berikutnya sekali lagi, kalau dia ada seleksi kondisi kayak gini, maka si print-nya ini harus menjorok ke dalam. Jadi dia tuh nggak boleh sejajar kayak gini ya. Kalau di bahasa C dia tuh masih boleh sejajar kayak gini, karena itu dibedakan sama buka kurung, tutup kurung. Tapi kalau di bahasa Python ini dibedakan dengan menjorok ke dalamnya. Ini ya. Jadi kayak gini. Nah, ini langsung ditunjukkan. Ini diharapkan dia itu ada indented block-nya ini ya. Jadi di sini dia itu harus menjorok ke dalam ini ya. Oke. Kemudian nanti sini ada perintah lagi yang lainnya. Ini sementara saya akan menggunakan yang di dua perintah ini dulu ya. Seleksi kondisi sama dia while sama for-nya ya. Jadi yang lainnya nanti bisa kalian pelajari sendiri. Oke, yang di sini misalkan nanti yang di else if-nya, jadi jika dia tuh B lebih dari si A, maka nantinya B ini lebih dari si A-nya. Jika yang lainnya, jika A-nya sama dengan B, maka dia akan langsung menghasilkan A-nya dan B-nya, yaitu dia sama nilainya dia. Nah ini ya, jadi ini kalau saya rubah beda nilainya, maka nanti di sini dia B-nya lebih dari si A-nya dia. Ya, jadi ini cukup simpel yang nanti bisa kalian pelajari untuk yang di bahasa Python-nya. Nanti yang lainnya bisa kalian coba sendiri ini ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya while loops. Jadi nanti yang di looping-nya ada beberapa perintah looping yang bisa digunakan. Yang pertama kita bisa pakai while, yang kedua kita bisa pakai for-nya dia. Untuk yang di, bentar saya minum dulu ya. Untuk yang di while-nya juga sama ya.
Jadi kalau di bahasa C kita buka kurung, tutup kurung, yang di sini cukup pakai tanda titik 2, kemudian untuk yang diperintah di dalamnya, ini menjorok ke dalam gitu ya. Ini ya, jadi I-nya sebenarnya 1. Selama I kurang dari 6, maka dia akan dicetak untuk nilai I-nya dia. Nanti I-nya dia akan ditambah dengan 1, sekali dia ada kenaikannya. Ini misalnya dia itu ditambah dengan 2, maka nanti kenaikannya yaitu menjadi per 2 dia. Ini ya. Jadi yang di sini dia akan menjadi 1, 3 sama dia 5 ini ya. Oke, ini kalau misalnya dia itu ada breaknya. Jadi kalau dia ada breaknya berarti kan dia ketika dia I-nya sebenarnya 3, maka dia akan langsung keluar dari loopingnya nih ya. Jadi ini juga sama ya dari bahasa C. Jadi ini ya, jadi ketemu dia sebenarnya 3 untuk I-nya, maka dia akan langsung break keluar dari loopingnya nih ya. Sehingga untuk yang di sini yang dicetak dia itu hanya 1, 2, 3 gitu ya. Oke, ini untuk yang di while loops-nya. Kemudian nanti ada namanya for-nya. Jadi kita di hari ini sampai di sisi for, nanti setelah itu kita langsung masuk ke programming-nya dia. Oke, yang di for-nya nanti ada beberapa yang bisa kita gunakan. Jadi cukup simpel juga yang di for-nya. Jadi misalkan nanti kita ada buahnya di sini ada apple, banana sama cherry-nya. Nanti yang di X-nya masuk di dalam fruits. Ya, jadi dia bisa langsung mencetak di dalam nilai dari X-nya ini ya. Kalau yang di bahasa C kan kita harus mendeklarasikan for integer I dari 1 kurang dari sampai I-nya dia itu kurang dari 5, Y plus plus dan sebagainya. Maka kalau di Python nantinya cukup simple menggunakan for-nya di sini ya. Ini ya. Sehingga nanti di sini dia akan langsung muncul apple, banana sama yang di cherry-nya ini. Dari data yang di sini ya. Yang X-nya nanti yang di freeze-nya, maka di X-nya nanti akan langsung dimunculkan di sini gitu ya. Oke, kemudian juga yang di apa selanjutnya di sisi for-nya juga ada break-nya ya. Jadi ketemu ketika nanti ada suatu ketemu dengan yang namanya banana, maka dia akan langsung keluar dari looping-nya. Sehingga yang di sini dia akan dicetak apple sama banana. Nanti ketika dia banana, maka dia akan langsung keluar dari si looping ini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian dia juga ada namanya continue ya. Jadi kebalikan sama si break. Kalau break tadi dia tuh langsung nge-cut keluar dari looping. Kalau continue maka dia tidak akan ditambahkan nilai dari yang di sini ya. Jadi dia continue ini maksudnya dia akan langsung menuju ke indeks yang berikutnya. Gitu ya. Jadi yang sini dia tuh ada apple, banana sama yang dicarinya. Ketika dia ketemu sama banana continue, maka si banana ini tidak akan ditambahkan di print X-nya ini ya. Jadi dia akan langsung menuju ke informasi yang berikutnya, yaitu dia carinya ini ya. Ini kalau kita pakai yang namanya range, jadi di sini range-nya mulai dari 1 sampai 6 dan sebagainya. Ini bisa kita cetak juga. Jadi yang di default-nya di bahasa Python, ketika kita kepingin untuk memasukkan data mulai dari 0 sampai 6, maka nanti cukup kita pakai namanya in range. Nanti range-nya kita masukkan dia 6 gitu ya. Atau nanti di sini kita masukkan dia datanya 20, maka dia akan langsung mencetak nilainya 0 sampai 20 gitu ya. Maaf, ini berarti ini ya di nilainya dia 20 data, ini maksudnya dia 0 sampai 19. 20 ini maksudnya dia itu 20 datanya. Nah, nanti ini kita mulai dari indeks yang ke 0 gitu ya. Jadi hampir sama di bahasa C, semua indeksnya itu dimulai dari 0.
bahasa programan secara umum dia itu dimulai dari 0 ya, kecuali MATLAB ya. Kalau MATLAB dia itu indeksnya dimulai dari 1 ya, ketika ada suatu array. Saya juga nggak tahu kenapa di MATLAB itu dia dimulai dari 1 untuk melakukan indeksnya dia. Ya ini kalau mungkin nanti di sini kita akan menggunakan suatu parameternya, mungkin saya nggak pengen mulai dari 0, saya pengen mulai dari 2 dia. Ya udah nanti di sini dia dikasih ringnya 2 sampai ke 5-nya dia. Jadi dia itu namanya itu maksudnya yang tadi jumlah totalnya, tapi yang di sini karena dia itu mulai dari 0, sehingga nanti di sini itu ada sebanyak 6 buah data. Kalau ini tidak kita berikan, misalnya itu ringnya cuma ada 6 ini saja ya. Jadi kayak tadi misalnya, ini kan dia defaultnya mulai dari 0, nanti yang di range-nya sampai 5. Nah yang di sini saya nggak mau mulai dari 0, saya pengen mulai dari 3 misalnya. Ya udah nanti 3,6 dijalankan, maka nanti mulai dari 3, 4 sama dia 5 dia. Ini nggak tahu kenapa koneksi yang di kampus agak lambat ini. Oke, kemudian ini yang berikutnya, ini kalau dia kayak dibasasi ya, jadi yang dibasasi kan dia ada suatu increment-nya, ini mulai dari 2 sampai dia 29, nanti kenaikannya dia 3 dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau defaultnya dia 1, kalau mau dia kenaikannya 3 dan sebagainya, tinggal ada tambahan 3 parameter ini ya. Jadi mulai dari 2, nanti ya di terakhirnya dia nanti itu dia 29-nya ini ya. Kemudian nanti kenaikannya dia menjadi per 3-nya ya. Jadi 2, 5, 8, 11, 14 dan sebagainya sampai dia menjadi 29 ini ya. Ya, ini untuk yang di apa selainnya di sisi pattern-nya. Sementara yang lainnya kita abaikan dulu. Jadi yang di pattern kan dia ada macam-macam yang bisa kita uprek ya. Nanti ya terutama yang di deep learning ya. Kalau kita belajar di deep learning dan sebagainya, kita perlu belajar yang namanya tuples, ada namanya dictionary, ada namanya set dan sebagainya. Jadi ini kalau kita belajar di bagian dictionary apa itu deep learning ya. Jadi inilah keunggulannya si Python ini dibanding dengan Basasi. Jadi kalau yang dulu Basasi, kita melakukan proses image processing dan sebagainya, mungkin butuh beratus-ratus baris ya untuk melakukan capture kamera, untuk melakukan proses yang di AI-nya dan sebagainya dia. Tapi yang di Python dengan deep learning kita mungkin hanya nggak sampai 10 baris ya. Mungkin nanti hanya sebanyak 6-7 baris kita bisa langsung mengeksplor ya nanti ini di semua metode deep learning di dalamnya gitu ya. Jadi enaknya kalau kita menggunakan Python karena semuanya sudah ada di library yang ada di Python-nya itu ya. Oke, ini untuk di dasarnya dari Python. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita menginjaknya di modulnya? Bisa dipahami? Masih monitor? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Oke, untuk yang di praktikum hari ini ada beberapa contoh soal yang nanti bisa kalian kerjakan. Nanti sekali lagi bisa kalian masukkan di dalam etol yang nanti udah saya siapkan yang di apa istilahnya penyerahan tugasnya. Tadi yang pertama ini kalian buat semacam kayak seleksi kondisi ya, yang nanti ya digunakan di modul Python-nya. Sekali lagi nanti silakan dipakai referensi yang tadi. Jadi yang di sini kalian pakai untuk melakukan semacam kayak pakai control F-nya ini untuk menyeleksi kriteria nilainya. Jadi nanti diketahui suatu nilai, nanti jika dia lebih dari 88 dia A, atau 77 sampai 88 dia B, 60 sampai 77 dia C, 45 sampai 60 dia D, di bawahnya ini dia menjadi E ini. Jadi ini cara gambaran di satu nilainya. Nanti silakan dibuat programnya pakai Python dengan menggunakan seleksi kondisi ini ya.
Jadi nanti dimasukkan suatu nilai dan sebagainya. Nah, nilai ini nanti akan dilakukan seleksi kondisinya masuk dalam kategori mana untuk nilai hurufnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti ada satu persamaan nih ya. Jadi ada fx sama dengan 2x 2 kalikan 3 ditambah 2x. Ini maksudnya dia tuh 2x pangkat 3 nih ya. Jadi lagi di sini 2x pangkat 3 ditambah dengan 2x ditambah dengan 15 dibagi dengan x. Ini gunakan looping untuk yang di awasannya bilang sembarang. Ini misalnya dia tuh yang di x-nya antara 0 sampai ke 5 dan sebagainya ini ya, dilakukan looping untuk membuat suatu fungsi persamaan dari sini dia. Jadi kalau dia x-nya 0 dia berapa nilainya, kalau dia x-nya 1 dia berapa nilainya, kalau dia x-nya 2 berapa nilainya, sampai dia kalau dia misalnya dia 5 berapa nilainya dia. Jadi nanti kita akan mempunyai suatu list dari masing-masing nilai x-nya dia. Ini ya, ini yang di loopingnya. Kemudian yang ketiga nanti ada namanya looping 2 dimensi, nanti ada library NumPy-nya ya. NumPy-nya ini ya. Satu juga sebentar yang di NumPy-nya. Ini. Nanti gunakan modul NumPy-nya ini. NumPy-nya ini dia nanti semacam kayak memberikan semacam kayak ini ya. Ada bikin array, bikin semacam kayak random intro, nanti ada semacam kayak random permutation, Poisson distribution dan sebagainya. Jadi ada banyak fungsi yang disediakan di dalam namanya NumPy-nya ini ya. Termasuk nanti di sini kalau kita mau yang namanya ini ya penggunaan dari deep learning dan sebagainya, nanti ada di sini. Ini kalau dia dipakai yang menampilkan di suatu grafik, ini juga ada mesin learningnya ya. Jadi kita pakai yang linear regression, polinomial, ada multiple, trend test, decision tree dan sebagainya nih ya. Oke, kemudian nanti di sini, yang mana tadi? Ini di soal ketiganya nanti ada looping 2 dimensinya, nanti ada library NumPy-nya. Ini dipakai untuk menjumlahkan 2 buah matrik. Jadi ini di 2 buah matriknya nanti bisa kalian gunakan namanya NumPy-nya ya. Jadi yang pertama nanti jangan gunakan NumPy-nya. Nanti yang kedua gunakan NumPy-nya untuk matriksnya ini ya. Jadi di NumPy matriksnya itu nanti ada mana ya? Untuk bikin suatu nah ini yang di sisi NumPy-nya, NumPy SNP-nya. Nanti di sini dia ada dimasukkan di array-nya dan sebagainya. Ini dengan adanya NumPy gini, nanti untuk menambahkan 2 matrik atau nanti ada 3 matrik dan sebagainya, nanti cukup ditambahkan secara simpel ya. Jadi kalau kita pakai yang di looping yang biasa untuk menjumlahkan matrik, mungkin nanti butuh 5 atau 6 baris. Dengan adanya NumPy gini, nanti mungkin cukup 2 baris gitu ya. Jadi untuk menambahkan atau untuk menjumlahkan antara 2 matriknya itu ya. Jadi ini contoh penggunaan dari yang namanya NumPy. Jadi ini paling enggak yang belajar juga gimana sih caranya untuk mengimport suatu library yang ada di Python-nya dia. Ya, ini soal nomor 3-nya. Kemudian nanti di sini ada di library NumPy-nya. Ini juga nanti ada contoh untuk menghitung 10 data, menghitung rata-rata, median, modus dan sebagainya. Nanti selagi di sini dia itu ada library NumPy-nya untuk menghitung itu semuanya. Jadi nanti silakan digunakan di sini dan belajar juga untuk menghitung kayak ini ya, ini data randomnya. Sebentar, ini ada data untuk
nampainya pattern array, match JSON, dan sampai median rata-rata. Oh ini ya, nanti maksudnya di bagian machine learning ini ya. Jadi yang di sini ada itu yang di bagian machine learning, nanti di sini dia dipakai untuk menghitung rata-rata. Nanti ada mediannya juga, nanti ada modenya nih ya. Jadi ada standar deviasi, nanti ada scatter plot, nanti ada linear regresi, polinomial dan sebagainya. Jadi nanti silakan nantinya di sini belajar untuk yang di apa selanjutnya menghitung ya. Nanti ada satu data, kemudian kalau kita secara umumnya kan dia gini ya. Jadi ada satu data kan nanti dibagi dengan 13, maka kita akan bisa langsung menggunakan yaitu dia ini loh, nilai dari rata-ratanya. Nah, tapi nanti di sisi nampainya, kalau kita di bahasa C secara umum kan dia kita harus menjumlahkan dulu ini, kita looping, setelah itu nanti dibagi dengan jumlah datanya ini ya. Tapi kalau kita pakai nampainya, cukup pakai namanya perintah nampai min, nanti dia akan langsung muncul berapa sih rata-rata dari data ini, gitu ya. Nanti medianya juga sama ya, ini nilai tengahnya, nanti ada modusnya, yaitu dia nilai yang sering muncul, atau dia modenya ini. Oke, kemudian nanti di sini ada, ya ini sekalian belajar di sisi fungsi dan modulnya. Ini dalam bentuk yang fungsi dan modulnya untuk merubah suatu nilai menjadi huruf pada soal nomor 1 nih ya. Jadi, oh ini ternyata sampai fungsi dan modul. Jadi fungsinya nanti ada di bagian atas ini ya. Nanti ada function. Jadi kalau kita bikin satu function nanti ya, kalau di bahasa C, bikin satu fungsinya nanti ya ada suatu nama dari kita tentukan dia tipe datanya, kemudian nanti ada parameter yang akan dimasukkan di masing-masing fungsinya dia. Jadi ini ada fungsinya yaitu dia def my fungsinya di sini, ya. Kemudian function ini bisa kita panggil dari program yang lainnya ataukah dari program utamanya dia. Jadi misalkan nanti di sini kita akan memanggil fungsinya di atas ini ya, itu dia ini kita panggil. Cara manggilnya cukup mudah, yaitu dia my function, maka dia akan langsung manggil fungsinya di atasnya ini ya. Ini ya, jadi ini dia langsung dipanggil fungsi yang ada di atasnya. Kemudian nanti selain function juga nanti ada namanya modul ya. Bentar, modulnya itu ada di mana ya? Nah ini ya, nanti ada yang namanya modul. Jadi kalau function tadi ini akan dipanggil, kita membuat suatu fungsi, nanti fungsinya ini dipanggil dalam program yang sama, nanti ya. Jadi kalau kita pakai yang di function ini tadi, maka fungsi yang kita buat ini akan dipanggil di dalam program yang sama. Tapi kalau kita pakai namanya modul, ini yang di sini ya, maka modul ini kita simpan ke sebuah file namanya modul.py. Nanti modul ini akan kita import ke dalam program utama kita gitu ya. Jadi misalkan nanti di sini kita bikin sebuah code kayak gini ya, kita simpan di itu modul.py. Kemudian nanti ya modul ini nanti ya akan kita panggil dalam program kita import, yaitu nanti ya import my-module. Jadi ini nama dari filenya ya. Jadi nama filenya my-module.py. Ini langsung kita panggil di sini import my-module. Nanti ini dia tuh ada my-module titik greeting. Jadi my-module ini dia sebagai nama dari library-nya, nama filenya ini. Kemudian di dalam file ini ada sebuah fungsi yang namanya greeting. Ya. Jadi kalau kita pakai fungsi tadi, dia tuh langsung dipanggil nama fungsinya. Tapi karena ini dia fungsinya di dalam sebuah file, maka ini kita panggil dulu filenya. Kemudian kita panggil dia fungsi di dalamnya dia. Nah ini ya,
Ini silakan nanti dicoba yang di nomor 5. Ini kalian modifikasi yang ada di soal nomor 1 ini. Jadi nanti ya untuk yang melakukan klasifikasi angkanya, ini yang pertama dilakukan di dalam sebuah fungsi. Kemudian yang kedua, ya kalau fungsi kan dia dalam satu program yang sama ya. Nanti yang kedua, nanti bisa dimasukkan ke dalam sebuah modul gitu ya. Jadi nanti semua program yang di nomor 1 ini masuk dulu ke sebuah modul, nanti kita masukkan sebuah data, maka data ini misalnya dia 50, maka 50 ini akan dimasukkan dalam kategori, dia itu masuk dalam huruf yang mana? Apakah A, B, B, atau dia D dan E-nya ini. Ini ya, ini masuk yang ada di soal nomor 5 ini ya. Kemudian nanti yang terakhir, ini ya modulnya. Jadi kalian bikin sebuah modul yang ini tadi ya. Ini di modulnya, Python modul. Jadi yang di sini kalau udah belajar mulai dari mengenal dari Python-nya, ada variabelnya, nanti ada seleksi kondisi, ada looping, juga nanti ada namanya Python modul, ada Python untuk yang di function, ya juga nanti ada machine learning yang ada di sisi Python-nya dia. Ya, ini yang nomor 5 nanti ya dibuat sebuah modulnya, nanti ditaruh di sebuah file fungsinya itu. Ini untuk menghitung banyaknya bilangan genap sama bilangan ganjil ini ya. Dari n buah bilangan secara acak. Jadi yang di program utamanya ini dimasukkan ada 5 bilangan bulat yang akan dimasukkan. Maka nanti di datanya dia akan langsung muncul ada 1, 2, 3, 4, 5. Data ini akan dilewatkan ke dalam fungsi tadi ya. Sehingga untuk outputnya dia akan menjadi jumlah bilangan genapnya ada 2, dan dia jumlah bilangan ganjilnya di sini ada 3 nih ya. Jadi dia akan dideteksi berapa sih genapnya dan dia berapa sih jumlah bilangan ganjilnya. Kalau misalnya ada 3, dia akan langsung ditampilkan. Yaitu dia ada 1, ada 3, nanti ada 5 ini ya. Gitu ya. Jadi di praktikum yang minggu ini kalian belajar dulu yang di sisi Python-nya. Di minggu depan kita akan mencoba untuk mengaplikasikan bahasa Python ini di paket tracer ya. Nanti untuk setting jaringan, untuk setting di single board komputernya kayak di Raspi dan sebagainya. Setelah nanti kalian paham di sisi Python-nya, ini kita coba langsung integrasikan ke dalam suatu aplikasi di jaringan itu ya. Nanti kalau saya langsung masuk setting Bluetooth-nya pakai Python, setting RFID-nya pakai Python, setting SBC-nya pakai Python, nantinya bagi kalian yang belum punya background tentang Python-nya nanti mungkin agak kesulitan ya. Nanti ini yang di modul ini kalian coba dulu program Python sehingga nanti kalian mengenal lebih dalam tentang program Python ini ya. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya dulu, silakan. Bisa dipahami? Ya. Bisa ya? Iya Pak, bisa Pak. Oke, itu ya. Nanti silahkan dicoba dulu. Coba ini saya buat tugasnya lagi ya. Ini yang pertama ini masih 13 yang mengumpulkan. Yang kedua ini masih separuh ya, masih 8 yang mengumpulkan. Jadi nilai dari apa istilahnya nilai praktikum ini atau dari mata kuliah ini nanti saya akan melihatnya dari apa istilahnya yang sudah mengumpulkan ini ya. Nanti ya ada yang terlambat ini berarti akan mengurangi dari nilainya dia. Jadi nanti terlambatnya berapa jam, berapa hari dan sebagainya nanti otomatis akan berpengaruh pada nilainya, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan masalah pengumpulan tugasnya ini ya. Oke, ini saya berikan lagi tugas yang praktikum yang ketiganya ini. Nanti deadline-nya sama di minggu depan, di hari Selasanya. Ini saya setting sampai jam 11 malam, ya. Praktikum Python ini ya.
Oke. Ini coba kita lihat sebentar untuk yang di tugasnya, ya. Ini Mas Masrur Al-Fatroni. Ini ya, ini mendesain dari jaringan IoT-nya. Nanti ada beberapa sensor yang ditambahkan di dalam IoT-nya ini. Ini dipakai untuk mengontrol dari sisi lampu, ada kipas angin, ada garasi dan sebagainya ya. Ini diberikan langkah-langkahnya dan sebagainya nih ya. Nanti silakan yang belum mengerjakan, nanti silakan dikerjakan untuk yang di modul yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi selagi untuk yang dinilainya nanti akan sambil di di tiap minggunya ini, plus nantinya yang di terakhir ada post test ya. Jadi nanti ada post testnya untuk pastikan kalian paham dengan apa yang dikerjakan di sini ya. Ini kemudian yang kedua kemarin, ini ada Mbak Aswati Pratiwi ya. Ya, ini beberapa sensor yang ditambahkan di dalamnya. Ada humidity, ada lampu, ada trip sensor dan sebagainya ya. Jadi ini beberapa setting yang dilakukan di dalamnya sampai nanti sini itu bisa lakukan terkoneksi semuanya ya. Ya, ini di tugas yang ke-1, 2, nanti yang ketiga nanti selain dikerjakan. Oke, kemudian nanti ya ini untuk yang di ini sudah semuanya ya PJJ ya. Kalau sudah ini saya close, saya akan pindah ke yang LJ ya. Oke, biar LJ bisa absen juga. Oke, yang LJ silakan absen ya. Jadi yang tadi ini di PJJ absennya karena tidak bisa berbarengan, absensinya dari 2 kelas tersebut gitu ya. Jadi yang dari LJ silakan langsung absen di etol ya. Baik, ada yang mau ditanyakan di sini sebelum kita tutup? Cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri yang di kuliah hari ini. Kita temu lagi di minggu depan. Selagi tugasnya, coba saya cek yang di tugasnya di LJ. Oh ya, tugasnya LJ belum saya masukkan ya. Di LJ ini dari 26 yang di pertama ini sudah masuk semuanya 26 ya. Kemudian yang kedua masih 24, jadi kurang 2 yang belum memasukkan di dalamnya dia. Kemudian sebut lagi di tugas yang ketiga, praktikum yang ketiga. Nanti kalau kalian udah pelajari yang di pattern-nya ya, nanti bisa kalian coba ya. Mungkin nanti kalau Pak saya pengen nyoba secara langsung di lab, nanti kita di lab itu ada banyak sekali modul-modul ini ya, komunikasi, mau coba yang di Arduino, yang di SP32, yang di Raspberry dan sebagainya. Nanti silahkan dicoba di lab kalau nanti ada waktu kalian ya. Ini praktikum